Shalom, bro dan sis yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat dan salam sukacita. Puji dan syukur pada Tuhan, kita masih bisa berjumpa lagi pada hari ini, Selasa 26 April 2022 bersama saya Vivi. Renungan pada hari ini akan saya ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7-15. Dan renungan saya beri tema Roh Tuhan ada padaku. Saat saya membaca Injil Yohanes ini, saya sangat terkesan pada ayat 8 yang berbunyi, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bro dan sis, mari sebelumnya kita membaca ayat 7. Di situ dituliskan, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dalam ayat 7 dan 8 di sini, Tuhan memberitahu kepada kita bagaimana kehidupan orang-orang yang telah dilahirkan kembali dalam roh. Karena orang yang telah dilahirkan kembali dalam roh, apapun yang dilakukannya, mereka akan melakukan seperti yang roh itu kehendaki, bukan yang kita sendiri kehendaki. Oleh karena itu, kita akan bisa menjadi terheran-heran dengan semua tindakan yang roh itu lakukan pada diri kita. Bro dan sis, sama seperti kita, mungkin ada beberapa dari kita setelah mengikuti camp baik Priskat maupun Waberkat, sering terheran-heran. Kok bisa ya sekarang saya menjadi sabar? Atau kok bisa ya sekarang saya mau mendengarkan? Dan mungkin masih banyak hal-hal yang membuat kita sendiri terheran-heran. Yang tadinya tidak bisa atau tidak pernah kita lakukan menjadi bisa kita lakukan. Hal tersebut secara tidak kita sadari bisa kita lakukan karena kita sudah lahir baru dalam roh. Saat kita mau mendengarkan dan membiarkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita untuk bekerja, maka tindakan atau perkataan yang kita lakukan bukan lagi tindakan duniawi, melainkan tindakan surgawi. Sebagai contohnya, misal apabila kita difitnah oleh orang lain, secara duniawi atau manusia lama kita, pasti kita akan marah. Dan mungkin ekstrimnya, kita akan melabrak orang tersebut. Tapi setelah kita dipulihkan menjadi manusia yang sudah dilahirkan baru, tindakan yang kita lakukan justru akan mendoakan dan tidak akan menjadi marah. Hal tersebut yang dikatakan Tuhan tentang hal-hal surgawi. Bro dan sis, saya akan sedikit sharing tentang pengalaman hidup bagaimana Roh Tuhan bekerja setelah saya dilahirkan kembali melalui camp Waberkat. Dulu, sebelum saya ikut camp Waberkat, saya adalah tipe istri yang melakukan semua pekerjaan, baik semua urusan toko, dari hal kecil sampai mengambil keputusan apapun, saya sendiri yang melakukannya. Dan juga urusan anak, semua saya handle sendiri. Karena dari kecil, saya terbiasa mandiri dan melakukan segalanya sesuai kehendak yang menurut saya baik. Sampai saat saya mengikuti camp Waberkat, di situ saya disadarkan, ternyata secara tidak langsung dan tidak saya sadari, saya sudah mematikan karakter suami saya yang seharusnya dialah yang menjadi imam dan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga kami. Kemudian saya disadarkan dan dipulihkan. Saya dilahirkan menjadi manusia baru yang mengerti arti sebenarnya istri itu siapa, tugas istri, dan tanggung jawab istri itu bagaimana.
Setelah saya kembali dari camp, saya berdoa meminta pertolongan Tuhan agar saya mampu menjalankan semua yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, hingga saat ini 7 tahun sudah setelah camp, ternyata saya bisa merubah karakter saya yang awalnya bagi saya pikir tidak mungkin karena watak saya yang sudah terbentuk dari kecil. Ternyata benar bahwa setiap orang yang telah lahir dari Roh, segala sesuatu yang dilakukannya akan sesuai dengan yang dikehendaki Roh tersebut. Kuncinya, yang penting kita harus percaya kepada Roh Kudus yang membimbing kita. Bro dan sis, setelah kita mengikuti camp dan dilahirkan menjadi baru dalam Roh, marilah bersama-sama kita percayakan setiap langkah hidup kita pada tuntunan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami telah Engkau lahirkan kembali dalam Roh. Maka kami akan mempercayakan dan menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tuntunan-Mu melalui Roh Kudus yang sudah ada, yang sudah Kau berikan kepada kami. Mampukan kami agar kami selalu peka akan suara-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis semuanya. Berkah dalam.